ngerti mikul dhuwur mendem jero ta gak iki? Cek tau krungu rek. Napa mikul dhuwur niku? Gak ngerti, piye, Pak? Masa gak ngerti rek mikul dhuwur rek? Mikul dhuwur mendem jero. Udah ndak ngerti? Lah piye iki Sunan Kalijaga sing gawe ya? Anake Bupati Tuban ya piye nek? Masuk sampean gak ngerti mikul dhuwur iki lho kan karo bapakmu ibumu hormat agak. Mbahmu, buyutmu. Saiki aku takon, bapak, mbah, buyut terus nek cara Jawa sampai piro? Sampai piro? Piro? Sampai debok bosok, udeg-udeg. Ana piro kabeh? 18. Jadi dari anak bapak terus mendukur sampai pengisor iku 18. Dan itu prestasi peradaban yang tidak bisa dicapai oleh bangsa manapun di dunia kecuali bangsa Jawa. Luwang Gus Dur sampai Pangeran Benawa mek 12 kok. Iki sampai 18 iku jek ro jenenge nek wong Jawa. Dadi mikul dhuwur itu artine kono kudu ro asal usulmu, ojo langsung Nabi Adam tok. Ancen enak turun Nabi Adam mosok langsung Nabi Adam ngono iya ancen rek. Tapi kita mikul dhuwur ngerti asal usulmu tekan ndi ya, mengerti Tuban itu dulu bagaimana. Sehingga fal tandur nafsum ma qaddamat liqat. Wahai manusia engkau wahai orang yang beriman, lihatlah ke depan, kata Allah di surat Al-Hasyr. Itu kita tidak bisa melihat ke depan kalau kita tidak berasal dari belakang. Ngono ya rek ya. Dadi nyaduk bal gak iso banter gak mundur sik sikile lak ngoten nah. Nah, jadi kita mikul dhuwur itu artinya mengingat-ingat, menghargai, memaknai jasa-jasa dari para leluhur kita yang dekat maupun yang sangat jauh, dan kita batasi Tuban saja. Tuban itu salah satu mbahnya Indonesia. Nek gano Tuban, gano Indonesia ngono rek. Gitu loh. Upama gano Indonesia, Tuban tetap Tuban loh Pak Uda. Tetap loh, tetap ono Tuban, masih gano Indonesia. Jadi Indonesia itu, aku takon, bangsa Indonesia dilahirkan oleh Republik Indonesia atau Republik Indonesia dilahirkan oleh bangsa Indonesia? Yang mana? Sing bapake sing di bangsa Indonesia atau Republik Indonesia? Bangsa Indonesia bapaknya apa anaknya? Bapaknya. Republik Indonesia anaknya. Jadi pemerintah Indonesia kudu mikul dhuwur nang bangsa Indonesia. Ngono ya maksudnya. Nek mendem jero apa mendem jero? Dipendem sing jero ngono. Mendem jero itu artinya ojo dieling-eling eleke bapak mbah biyen. Ya, ayo didoleki api. Begitu seseorang dipanggil Allah meninggal dunia, semua yang baik-baik kita ingat. Ngoten nggih? Itu namanya mikul dhuwur mendem jero. Lho saiki Tuban sing ado, saiki gak ado-ado Pak Kuswoyo. Duwe anak sapa ae rek? Cica coba. Pak Kuswoyo iku mbahne Cica. Bapakne Cica niku Pak Nomo Kuswoyo. Lah ya apa arek-arek saiki iki? Lho Cica kok anake Pak Kuswoyo. Ya wis lumayan kayak bengi iki sampean krungu ya. Ya. Pak Kuswoyo itu dulu pemain keroncong Hawaiian ya di Tuban sini. Leres Mas ya nggih. Leres nggih. Oke, engko pokoknya dicitakno pelan-pelan cek sampean ro. Gara-gara ana negara iku pahlawan iku kudu perang sik iku apa? Sing berkarya gak tahu dadi pahlawan to? Nggih ta mboten? Angger kon biyen perang, matek, ditembak terus pahlawan. Tapi sing berkarya tukang becak setengah mati, setia becak sampai tuwek gak dadi pahlawan. Nek ana wong gede profesor numpak sepeda nu dimuat di koran, lah sing nggawa rengkek numpak sepeda ket enom sampai tuwek gak tau mlebu koran. Gitu ya. Jadi menurut saya Kus Plus adalah pahlawan Tuban. Ngono rek. Pahlawan itu gak ngenteni mate. Ya saiki ya pahlawan. Pahlawan adalah orang yang jasanya sangat besar. Tidak ada komponis, tidak ada pencipta lagu seluruh dunia yang karyanya jumlah maupun
popularitasnya melebihi Mas Tony Kuswoyo, Mas Nomo Kuswoyo, Mas Yon Kuswoyo, sama Mas Yok Kuswoyo. Aku karo Kiai Kanjeng iki ketoke kaya ngene iki nang ndi tapi gawe lagu iku paling pol ya mek 30 ya. Lah iki lagune sampean lho, sak dulur wong papat iki lagune 923. Dadi ku gawe lagu bendino gak kok berabi. Gitu mboten. Lah 923 iku lho, kadek populer kabeh, ya ta gak? Wis sampean masih gak tahu Rokus Plus zaman biyen rego conji, tapi mesti ora artine. Mesti tahu krungu-krungu gitu mboten. Wis misale apa wis sing kon apal? Diana, Diana kekasihku siji apa meneh? Kolam susu sih, engko dinyekno Kiai Kanjeng untuk lagu pertama. Apa meneh? Nusantara, apa meneh? Ke Jakarta aku. Loh, apal? Ya apa? Loh, apal majalah arek enom, terus nyanyi-nyanyi ngono ngene sing bujangan. Apa susahnya? Loh, apal lho? Ya toh, kemana-mana. Ah, iki lho, wong sing nyanyi bujangan iku biasanya sing gak tapek duwe dhuwit. Telat rabi. Nggih mboten ya? Masyaallah Mas Yon, Mas Nomo delon sampean rungokno iki delon. Apal kabeh ketoke gak tapek ero tapi apal. Nah saiki aja mek apal lagune Ruwa Wonge. Ngono ya? Ruwa Wonge. Mereka luar biasa dan saya ingin cerita yang Pak Bupati juga belum mendengar. Kakak beliau sulungnya namanya Tony Kuswoyo itu, tak ceritani tapi sak lagu sik. Tak ceritani kon kagum karo Mas Tony, ini pengagumnya Mas Tony. Ini pengagumnya Mas Tony dan Anda tidak pernah tahu Tony Kuswoyo itu bagaimana sebenarnya. Malam hari ini kita akan buka sejumlah hal supaya Anda bangga sebagai orang Tuban yang melahirkan Kuswoyo dan anak-anaknya. Aku njaluk kolam susu sik. Mas Nomo, Mas Yok cek ngrungono sik bahwa sampean dihormati oleh anak di belakang masih suarane gak koyok Kus Plus saya babah wis. Kolam susu itu biyen. Lho saiki seje kok. Mau denger nggak yang sekarang? Tak nyanyi ya. Bukan lautan, hanya kolam lumpur. Air dan jala sudah banyak yang nganggur. Tiada ikan, tiada udang kau temui. Semuanya sudah habis dicuri. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, tapi sayangnya salah kelola. Makanya Anda semua ini harus bersyukur punya Bapak Bupati seperti ini ya. Harus bersyukur ya. Karena daerah Tuban ini dipimpin oleh beliau ini loh. Kelihatan perkembangannya. Tapi saya lupa ada satu yang saya ingin sampaikan. Potensi besar sekali. Ada yang tadi barangkali beliau lupa. Potensi di dalam pariwisata. Di sini para wali dulu kalau kumpul itu namanya di Gua Gembul. Terus ada lagi Gua Suci. Itu cuma diambil batanya itu untuk membangun Istana Majapahit. Jadi kalau orang ngomong itu lebih tua, Tuban ini bandar yang paling tua. Wes ya. Sik ta iki lho, cacak sampean kadung ngadeg kan sampean ditinggal iki. Kadir kono apa iki? Sampean sapa sik arek-arek? Sampean sapa sik? Dulur-dulur Tuban. Ngono. Jane ngono ya. Kaya Pak Nomo wis ora pantes manggung iku. Umure wis ketuweken. Tapi mergo saking sayange karo dulur-dulur Tuban. Sampeyan ngomong tuwek iki arek-arek ro pira kira-kira umure? Aku swidak loro swidak telu ya. Sik ta sing temenan ta kono 30 ngene iki ya apa lho kon iki.
ngene 30. Kayak nyun sewu. Beliau seumur itu masih sehat walafiat. Umur beliau 78 tahun. Kon gurung karuan kon. Nggih ta mboten? Nyun sewu nggih. Kabeh kuwi berkat doanya dulur-dulur Tuban. Amin amin amin. Nggih. Oh no. Kata apa? Iki sampean terusno, sampean terus. Iki apa iki? Nyanyi apa bengok? Ya wes nyanyi wes. Apa? Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu, cintaku kepadamu, aku dan kau kan menunggu. Andaikan kau datang kemari, jawab apa yang aku beri. Dapat jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi. Bersinarlah bulan seindah serta tulus cintanya. Bersinarlah terus sampai nanti lagu ini ku akhiri. Wes ya. Bentar. Aku tak turu sik. Wong tuwek mbok garap kon nyanyi terus semaput ning panggung piye? Oh ngal. Apa iku? Kok ndut-mendut? Oh ya. Ndut-mendut no. Wis mah itu Pak Canono sekarang. Nggih Mas ya, monggo Mas ya. Sekarang ya, kami ini dari awal menyampaikan pesan melalui musik. Sebetulnya kalau Anda mendengarkan ini, tentu bayangan Anda ini antara cewek sama cowok. Tapi dalam keadaan yang sakit itu, almarhum kakak saya Mas Tony, dia cerita. Sebetulnya ini menceritakan bagaimana nanti seandainya dia kapundut. Makanya dia Kapundut nanya, itu kapundut. dipanggil Allah. Ya, itu. Dia kan nanya jawaban apa yang akan ku beri. Karena di situ waktu dia belajar ngaji itu dikasih tahu. Ojo lali ya Gus, engko nek didangu imammu sapa, kitabmu apa, itu kudu bener. Dia mulai bingung. Nah, di situ ada kata-kata yang mengatakan setelah aku jauh berjalan dan kau kutinggalkan. Itu yang ditinggalkan tuh jasadnya. Jadi ini kesimpulannya tuh innalillahi wa innalillahi rojiun. Nah, di situ kehebatannya almarhum kakak saya. Supaya didengar dengan remaja, ketoknya kan seperti peristiwa remaja. Sebetulnya itu sangat dalam. Menceritakan bahwa kalau nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai keliru, gitu loh. Lah, almarhum kakak saya itu nggak mau dikasih bocoran, jadi dia golek dhewe. Jadi kita menyangka, jadi gini, kalau orang bikin lagu supaya didengerin banyak orang, itu kan ada dua macam. Yang pertama misalnya para wali rek ya. Para wali ku ceke pesene ku iso awet berabad-abad dititipno arek-arek. Dititipno arek cilik misalnya gundul pacul,
Ketok lagu anak-anak padahal pesannya adalah kepemimpinan politik. Ngono toh? Apa meneh liyane jajal nek Jawa ya sadurunge kita ke andaikan kau datang. Apalagi ilir-ilir. Rumangsane lagune arek cilik padahal dia pesan yang luar biasa. Apalagi Dik? Jublak suweng. Oke, nanti kita nyanyikan yang Mas Nomo engko nyanyi Jawa sing lawas-lawas karo sing lagu sing anyar-anyar. Nggih Mas Nomo nggih. Jadi lagu Andaikan Kau Datang ini adalah ketakutan Mas Tony Kuswoyo. Iki uripku gurung karuan apik rek, meneh-meneh nek aku ninggal jasadku terus aku iki ya apa? Jawabku ya apa? Makanya kalimatnya adalah andaikan kau datang kemari, jawaban apa yang kan ku beri. Kon saiki ngono timbane meneh-meneh gak iso jawab, meneh-meneh keliru kabeh gak karu-karuan. Ngono ya? Loh, Mas Tony saja punya kesadaran seperti itu, cuman nek diomongkan secara filsafat dalam dan kalimat-kalimat yang sukar, nanti semua akan tidak mau mendengarkan. Jadi justru dibikin gampang-gampang kayak ngono. Mas Yok nanti tolong ditambah, tapi tak ceritani sampean. Sampean pernah tahu Bagus bersaudara dibui karo Bung Karno? Tahu dibui pirang-pirang bulan, Mas Nomo sampean, Dik? Ya gak apa-apa, sampean cek sampean anu. Kenapa? Sampean biyen dibui pirang tahun, pirang wulan? 3 wulan. 3 wulan. Dilok-lokno kalau Bung Karno jarene lagune ngak-ngik-ngok. Nggih ta mboten? Dianggap niru barat, kon tak kandhani saiki gelem. Tak kandhani. Nyuwun sewu nggih Mas ya, Mas Nomo. Itu acting. Itu tidak beneran. Mereka mau masuk penjara itu supaya seluruh dunia, terutama Malaysia, menyangka Gus bersaudara itu sudah dipersona non gratakan oleh Republik Indonesia. Jadi ketika itu Kalimantan Utara itu jadi perebutan antara Indonesia dengan Malaysia. Sama dengan pada tahun 60-an sebelumnya Irian Jaya itu diperebutkan dan dipertahankan oleh Belanda supaya tidak masuk Indonesia. Nah, waktu Gus bersaudara itu Kalimantan Utara itu berebut antara Bung Karno sama PM Malaysia sinten waktu itu ya. Perdana Menteri Malaysia siapa Pak Udah waktu itu ya? Tengku Abdurrahman. Abdurrazak atau Abdurrahman? Abdurrahman ya? Abdurrahman. Tengku Abdurrahman. Jadi gini, Mas Tony itu diajak untuk bikin strategi kon apen-apen dikutuk di Indonesia, tak kunjoro 3 bulan, ojo kondo adikmu, ojo kondo sopo-sopo, ini satu perlindungan intelijen. Nanti kamu melarikan diri ke Malaysia, setelah itu Malaysia akan percaya bahwa kamu betul-betul sudah diusir oleh Indonesia, maka kamu akan diterima oleh Malaysia. Nah, beliau akan berkiprah di Malaysia menjadi tokoh Malaysia tapi diam-diam menjadi intel yang menyelidiki segala hal mengenai Malaysia. Menurut ceritanya. Betul. Gitu ya. Jadi rencananya Tony dan adik-adiknya itu akan menjadi patriot prajurit rahasia Indonesia di Malaysia. Menurut ceritanya. Cuman masalahnya sebelum itu terjadi, sebelum beliau lari ke Malaysia, Bung Karno dijatuhkan. Tak ceritani di roda politik ya. Jadi Irian Jaya yang sekarang Freeport itu sudah direncanakan untuk diambil oleh Amerika sejak tahun 57. Jadi Direktur CIA, Badan Intelijen Amerika sudah punya rencana besar untuk mengambil emas-emas di Papua. Terus presidennya pada waktu itu adalah John F. Kennedy. John F. Kennedy itu pengagumnya Bung Karno, teman dan sahabatnya Bung Karno. John F. Kennedy tidak setuju kalau Irian Jaya diambilin, dirampok oleh Amerika. Karena sudah berjanji sama Bung Karno untuk sama-sama nyengkuyung satu sama lain. Sehingga program intelijen Amerika itu menjadi gagal, maka Kennedy dibunuh pada siang hari di Dallas. Itu ya. Begitu Kennedy dibunuh, Bung Karno kehilangan teman di Amerika, dan 4 menit setelah John F. Kennedy dibunuh, wakil presiden yaitu Lyndon B. Johnson
dilantik menjadi presiden Amerika yang baru. Waktu itu pelantikannya di atas pesawat, karena di Amerika itu begitu presiden meninggal tidak boleh ada vakum politik, maka secepatnya harus dilantik presiden yang baru. Maka Lyndon B. Johnson dilantik 4 menit sesudah penembakan John F. Kennedy. Begitu Lyndon B. Johnson menjadi presiden, berubahlah semua politik luar negeri Amerika, sehingga keputusan soal Irian Jaya, soal Afrika, soal Vietnam, soal semuanya menjadi seperti yang kita ketahui bersama. Sejak itu Bung Karno tidak lagi berteman dengan Amerika, Bung Karno kemudian berteman dengan Uni Soviet. Nah, karena John F. Kennedy dibunuh, karena akan mempertahankan Irian Jaya, dan Bung Karno juga mempertahankan Irian Jaya, maka Bung Karno dijatuhkan juga pada tahun 1965. Nah, Tony Kuswoyo dan adik-adiknya yang sebenarnya sudah akan berangkat ke Malaysia menjadi gagal karena Bung Karno jatuh. Ngene-ngene iki lagi gak sing ngurus ya. Nah, aku takon nek kon wis dadi penyanyi terkenal kayak Tony Kuswoyo, kayak Kus Plus, Kus Super Saudara, gelem kon dadi patriot, dadi prajurit di luar negeri. Arek saiki gelem tangune iki. Tapi Tony Kuswoyo dan adik-adiknya siap menjadi patriot Republik Indonesia. Mengorbankan karirnya, gelem dibui, gelem dielek-elek di koran kayak Bung Karno iku benci betul sama mereka. Padahal tidak sebenarnya. Dan itu saya sampai hari ini kagum luar biasa kepada Mas Tony, Mas Nomo, Mas Yon sama Mas Yok. Dan itu yang menyebabkan saya minta kepada Pak Fathul Huda, Pak mbok tolong aku nang Tuban kali ini, aku dibarengno di panggung karo Mas Nomo, karo Mas Yon, karo Mas Yok. Nah, akhirnya beliau berdua datang, Mas Yon kebetulan sudah ada acara. Jadi malam hari ini teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini adalah liqaun azim, pertemuan agung yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya beliau berdua bukan hanya supaya Anda menghargai Kus Plus dan Pak Kuswoyo, tapi juga supaya Anda semua memiliki kesadaran terhadap leluhur-leluhur kita, pahlawan-pahlawan Tuban, dan sesepuh-sepuh tanah Jawa, yang semuanya sebenarnya pintunya adalah Tuban. Ngoten nggih? Oke, jadi sekali lagi tepuk tangan untuk Mas Nomo sama Mas Yok. Enten sing ditambahi Mas Yok. Enten sing ditambahi. Bahane niku wau, mboten enten. Saya tadi diperintah oleh Mas Nomo untuk tanya sama Mas Yok. Mas Yok panjenengan ajeng nyanyi nopo? Iya, ya Mas ya. Sampean sing ngongkon Mas ya. Benar. Bener ya. Apa kok gak sampean dhewe sing perintah nang adik sampean? Lah kok aku sing dikongkon. Matoh. Matoh iku apa rek? Jos ya, oke. Mas Yok ini gini, jadi ngene lho, nek Mas Tony itu orang yang sangat mengagumkan dan lengkap pengetahuannya, lengkap daya ciptanya. Mas Tony itu tidak hebat main gitar maupun main piano, tetapi daya ciptanya tidak bisa disaingi oleh siapapun saja. Semua pemain-pemain piano dan keyboard di Indonesia yang hebat kagum sama Tony Kuswoyo. Nek aku pribadi, Tony Kuswoyo dan Kus Plus adalah pahlawan nasional. Amin.